Shalom anak muda, bagaimana kabar kalian? Saya percaya kita semua tetap dalam penyertaan Tuhan dan perlindungan Tuhan. Dan yuk mari saat ini kita persiapkan hati pikiran kita untuk kita datang kepada Tuhan dan sama-sama kita beribadah pada Tuhan. Dan spesial ibadah kali ini kita akan sharing sama-sama membahas gimana sih kita tetap bisa pelayanan di tengah pandemi seperti ini. Mau tahu jawabannya? Yuk ikuti ibadah dari awal sampai akhir. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom anak muda yang kasih Tuhan, bersyukur bila pada saat ini kita boleh datang ke dalam hadirat Tuhan. Pada saat ini kita mau datang ke dalam hadirat Tuhan, biarlah kita mau siapkan hati kita mau siapkan diri kita mau berikan yang terbaik dari diri kita untuk kita mau datang untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari bersama saya undang-undang teman-teman untuk kita mau datang ke dalam hadirat Tuhan, kita mau berdoa. Puji syukur ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih karena kasih-Mu yang tak pernah berhenti atas kehidupan kami. Sungguh dimanapun Tuhan kami berada pada saat ini ya Bapa, biarlah Kau mau tolong kami Tuhan. Kerinduan kami Tuhan untuk kami mau menyembah-Mu. Kerinduan kami untuk kami mau memuji-Mu Yesus. Nyatakan pertolongan-Mu Tuhan di tengah kondisi yang saat ini mungkin tidak menentu ya Bapa. Kami perlukan pertolongan-Mu Yesus. Kami perlukan pertolongan-Mu Yesus. Kami siap Tuhan untuk memuji menyembah-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Syukur Yesus, terima kasih, terima kasih. Mari teman-teman kita mau datang dalam hadirat Tuhan. Persiapkan dirimu, persiapkan hatimu untuk Tuhan. Karena hati kita, tubuh kita, semuanya adalah milik Tuhan. Sesakanku Kau beri kedamaian-Mu dalam keraguan ku temukan wajah-Mu karena pengorbanan-Mu Yesus. Karena pengorbanan-Mu Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum amanku di dalam-Mu Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Pengakuan kami Tuhan bahwa hidup kami ini sepenuhnya adalah milik-Mu Yesus. Karena pengorbanan-Mu Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum amanku di dalam-Mu Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang
setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milikmu. Semua kekuranganku kau pun tahu, tetap kau pandang indah dalamku. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Ini pengakuan kami, Tuhan. I am yours now forever. To your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive to your wonder. I am yours now forever. To your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive to your wonder. I am yours now forever. To your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive to your wonder. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milikmu. Semua kekuranganku kau pun tahu, tetap kau pandang indah dalamku. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Mari sembah Tuhan Yesus. Ini kami Tuhan, sepenuhnya milik-Mu. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih. Kami sembah, kami sembah. Angkat suaramu buat Tuhan, angkat suaramu buat Yesus. Kami sembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sepenuhnya Tuhan, hidup kami adalah milik-Mu Yesus. Kami mau berikan apa yang kami miliki Tuhan, semuanya untuk Engkau Yesus. Syukur Tuhan Yesus.
I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. I give you my heart. Yes. This is my desire to honor you more than all my heart. I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. I give you my heart. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. We give you all everything to my life, Jesus. Sekali lagi kita mau angkat pujian ini. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Jesus, thank you, Jesus. We worship you, we worship you. Worship you. Hallelujah. Angkat suaramu, Yesus. Biar segenap hati kami mau menyembahmu, Yesus. Haleluya.
my heart, give you my soul. I live for you alone, every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone, every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Sungguh namamu Yesus. Your name is beautiful, Lord. Your name is beautiful, Lord. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing can stand against. What a beautiful name it is, the name of Jesus. Death will not hold you, the veils are before you. You silence the call of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is, what a powerful name it is, the name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is, and nothing can stand again. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. Berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan. Amin Tuhan, amin. Terima kasih Tuhan. Oke teman-teman, kali ini kita akan mulai sharing kita dan di sini aku sudah ditemani oleh Kak Romi yang akan berbagi pengalaman seputar pelayanan di tengah-tengah pandemi saat ini. Nah, hai Kak Romi. Hai Ca. Gimana nih kabarnya? Puji Tuhan baik, Caca sendiri gimana? Puji Tuhan baik juga. Nah Kak Romi, saat ini aku punya beberapa pertanyaan nih untuk bisa di-sharekan untuk ke teman-teman juga dan kita bisa saling berbagi pengalaman gitu ya. Pertama, aku mau tanya nih Kak Romi, sudah berapa lama sih pelayanan di GBPS Anugerah ini? Aku sendiri kalau pelayanan di GBPS Anugerah khususnya di Ibadah Raya ya. Ibadah Raya itu seingatku sejak tahun 2012.
Jadi waktu itu pertama kali pelayanan di bidang multimedia, LCD, kemudian setelah berjalan beberapa waktu baru dapat kepercayaan untuk pelayanan di bidang pujian atau singer pada waktu itu. Oke. Nah, berarti hitungannya udah hampir 8 tahun ya? Ya kurang lebih segitu. Itu untuk di Ibadah Raya. Oke. Kalau sebelum-sebelumnya waktu masih ikut komisi-komisi ya, jadi sekolah minggu, remaja, kemudian masuk pemuda itu kan aku barusan sekitar tahun 2015. Nah, itu memang sudah terlibat juga di dalam pelayanan ya, dari hal-hal yang kecil juga sih kayak gitu, Cah. Oke. Menurut Kak Romi sendiri apa sih itu pelayanan? Pelayanan, nah ini mungkin jawabannya juga hampir sama kayak mungkin kalau aku tanya ke kamu atau mungkin kayak teman-teman di rumah. Apa sih pelayanan itu? Pelayanan itu sesuatu yang saya lakukan untuk Tuhan dan kita tidak mengutamakan upah ya. Mungkin kalau kita bekerja kita mengharapkan upah. Tetapi kalau pelayanan ini bukan karena kita mengharapkan upah, tetapi karena terlebih dahulu Tuhan tuh sudah memberikan banyak upah ke kita. Jadi kayak ini sebagai timbal balik kita atau mungkin sebagai bukti cinta kita kepada Tuhan, maka dari itu ya saya biasanya pelayanan kalau buat Tuhan, ya sudah itu yang saya lakukan. Jadi menurut saya itu definisi pelayanan kayak gitu. Wah, luar biasa sekali ya Kak Romi ini. Oke Kak Rom, jadi kalau mengingat 8 tahun bergelut di dunia pelayanan, pasti banyak dong ya tantangan-tantangan dan gak selalu berjalan mulus. 8 tahun melayani itu gak selalu tentang adem ayem gitu loh. Jadi apa sih tantangan selama Kak Romi pelayanan atau ketika melayani? Tantangan apa sih yang mungkin Kak Romi alami pada saat pelayanan? Tantangan pasti ada, jadi gak mungkin kita anggap aja 8 tahun lah ya, 8 tahun pelayanan yang benar-benar udah termotivasi dan udah tahu motivasi untuk pelayanan. Itu banyak sekali tantangan ya. Yang pertama memang aku sendiri juga akhir-akhir ini kan ya kuliah, ya kerja dan tanggung jawabku di bidang itu juga banyak gitu ya. Mungkin kamu juga atau teman-teman yang lain juga. Jadi kita punya kegiatan yang lain, punya tanggung jawab besar dan kita harus tetap eksis dalam pelayanan. Dalam artian eksis di sini kita benar-benar sungguh-sungguh dalam pelayanan ya. Jadi kita mau memberi yang terbaik bagi Tuhan. Nah itu tantangannya luar biasa di mana kita harus membagi waktu, membagi tenaga, membagi pikiran. Jadi kalau misalnya saya ingat ya, ini juga sharing juga kesaksian juga sih buat teman-teman. Saya ingat ketika saya harus pelayanan di Ibadah Raya, itu kan harus latihannya kan malam jam 7. Nah sedangkan waktu itu saya masih bekerja di salah satu tempat ya, itu dari pagi pekerjaannya, dari pagi kemudian sampai sore. Dan hampir tiap kali hari Jumat datang atau waktunya hari Jumat itu, aku harus pelayanan di doa malam dulu, baru lanjut ke latihan kan. Nah itu benar-benar perjuangan. Jadi pulang dari kerjaan, dari tempat kerjaku di kantor, kemudian ada pekerjaan tambahan ya waktu itu ngajar ya. Setelah itu ngajar masih pakai baju apa ya istilahnya, baju pekerjaan lah kayak gitu. Terus gak mandi gak apa langsung ke gereja sampai malam. Dan itu selalu dilakukan pada hari-hari tertentu, biasanya hari Jumat kalau pas ibadah doa malam atau mungkin di hari yang lain kayak gitu. Itu menjadi tantangan ya. Jadi rasanya udah capek, kadang bisa memecahkan fokus. Nah, udah capek, kemudian fokusnya terpecah, apalagi kalau kita pelayanan atau bertugas sebagai worship leader, wah itu juga jadi tantangan kayak gitu. Itu masih tantangan yang dengan diri kita ya. Jadi tantangan internal ya. Belum lagi eksternal. Nah mungkin Caca tahu ya. Ada eksternalnya juga ya. Oke, bisa dibagikan mungkin Kak Rom kepada teman-teman. Kalau eksternal ini mungkin dengan orang lain ya. Jadi pasti tantangan itu nggak cuma dari dalam diri kita, tetapi juga dengan orang lain. Mungkin perbedaan cara berpikir ya ketika kita mau melakukan suatu pelayanan, entah itu di pelayanan mimbar atau pelayanan di belakang mimbar ya, kita dalam kepengurusan, kita juga pasti berhubungan dengan banyak orang dan itu otaknya nggak cuma dari satu orang saja. Nah di situ juga jadi tantangan. Kadang kita harus
mengalami gesekan-gesekan, kemudian kita harus mendengarkan mungkin ada perkataan-perkataan yang enggak enak didengar kayak gitu ya. Jadi 8 tahun loh Cah ini bayangin. Jadi gak cuman 1-2 hari gitu ya, tapi ini 8 tahun. Nah pasti banyak sekali dan kadang rasa rasa males atau rasa enggan untuk melayani gara-gara hal-hal kayak gitu. Ya jujur aja pernah muncul kayak gitu ya, sampai wah aku males kalau kayak gini caranya mau pelayanan, atau mungkin mau undur dari pelayanan kayak gitu. Tetapi saya mencoba untuk menepis itu semua ya. Jadi kok sharing juga ke orang-orang gereja, ke Kodan, atau mungkin ke Kak Trisna pada waktu itu. Jadi sharing, kemudian tanya apa yang harus dilakukan. Tapi mereka ya menguatkan sih. Maka dari itu saya juga semakin membenahi pola pikir saya ya. Jadi ketika kita melayani, kita juga ya tantangan pasti ada. Tapi gimana caranya kita supaya tetap mau jalan terus kayak gitu sih. Nah kalau dilihat-lihat nih Kak Rom, selama 8 tahun dan mengalami tantangan sedemikian rupa, gimana sih cara untuk tetap menjaga komitmen untuk melayani? Dan sebelum Kak Romi menjawab, saya memberikan waktu untuk teman-teman mungkin bisa menyediakan catatan atau notes di HP untuk kita bisa nih sama-sama mencatat, atau mungkin kita bisa meniru dari Kak Romi ini apa sih, gimana sih cara untuk tetap menjaga komitmen di tengah mungkin pikiran dan gesekan-gesekan satu sama lain seperti itu. Saya beri waktu teman-teman 5, 4, 3, 2, 1 untuk bisa mencatat ya. Oke, gimana Kak Romi? Oke, di sini aku mau cerita, ini bukan berarti aku sudah istilahnya udah pro gitu ya. Dalam artian sudah pro dalam hal pelayanan, enggak sama sekali. Jadi perlu teman-teman di rumah ketahui juga, Caca ketahui bahwa di sini aku cerita karena ini berdasarkan pengalaman dan juga belajar ya. Jadi kalau misalnya ada hal yang baik dan kalian belum pernah coba, boleh coba. Tapi kalau menurut kalian, aduh aku gak bisa kalau kayak gitu caranya, aku punya cara sendiri ya, boleh silahkan ya. Jadi ini hanya versiku dan gimana caranya untuk aku bisa melewati itu semua hingga mau pelayanan sampai sekarang. Jadi yang pertama adalah kita harus punya pola pikir dulu yang benar ya tentang pelayanan itu sendiri. Kalau kita nggak tahu atau nggak punya pola pikir, cara berpikir yang benar, mindset kita salah tentang pelayanan, maka ketika kita mengalami gesekan, bahkan gesekan yang terkecil pun mungkin kita udah langsung mundur ya. Jadi misal nih, saya punya motivasi yang salah dalam pelayanan. Mungkin, saya pelayanan karena disuruh, entah disuruh orang tua, entah disuruh gereja kayak gitu ya. Bukan dari dalam diri kita sendiri. Ketika kita mengalami sedikit gesekan saja, mungkin saya sudah males kayak gitu ya. Mungkin saya udah kapok, bahkan paling parah ya mungkin udah nggak mau ke gereja lagi atau mungkin cari tempat yang lain. Nah, tetapi itu semua harus teman-teman dan kita semua harus membuang ya pola pikir kayak gitu. Jangan berpikiran kayak gitu, karena pola pikir yang benar adalah kalau menurut saya kita pelayanan itu apa sih ya? Yaitu benar-benar dari hati kita tanpa ada paksaan dari orang lain, tanpa ada mungkin dorongan masih ada lah, boleh lah ya. Kita didorong orang lain, diberikan semangat. Tetapi kalau sampai kita melayani karena kita dipaksa oleh orang lain yang bukan dari hati kita, apalagi kita udah dikasih talenta ya. Tapi kalau kita udah benar-benar mau memberikan itu semua buat Tuhan, kita udah benar mau dari hati, ya sudah. Pikiran-pikiran negatif tadi mungkin kita setidaknya bisa mengurangi lah ya untuk mundur dari pelayanan, untuk tidak mudah tersinggung ya di dalam pelayanan, atau mungkin kita bisa juga belajar bagaimana sih berkomunikasi yang benar kepada sesama pelayan supaya kita sendiri gak tersakiti dan orang lain juga gak tersakiti, sehingga kita sama-sama jaga perasaan lah kayak gitu ya. Jadi sama-sama menjaga, itu yang pertama. Jadi perbaiki dulu pola pikir. Yang kedua adalah pastinya kita nggak bisa berusaha dengan sendiri, tetapi tetap kita harus minta pimpinan atau tuntunan dari Tuhan ya. Karena kita kembali lagi semuanya untuk Tuhan. Kita melayani bukan untuk manusia, tapi kita melayani untuk Tuhan. Maka dari itu ya kita harus minta supaya Tuhan tuh memberikan kita kekuatan, memberikan kita urapan kayak gitu ya. Jadi benar-benar pelayanan yang
yang benar-benar diberkati Tuhan ya pelayanan yang diurapi kayak gitu. Nah caranya gimana ya, minta sama Tuhan. Aku cuma dua itu saja sih Ca. Jadi simple saja. Yang pertama ya kita harus punya pola pikir yang benar tentang pelayanan itu sendiri. Yang kedua kembali lagi kita harus minta ke Tuhan. Supaya Tuhan yang menolong kayak gitu. Wah, ini mungkin aku juga bisa belajar ya dari cerita Kak Romi ini, dan mungkin juga teman-teman bisa kita sama-sama belajar, kita sama-sama memperbaiki pelayanan kita, dan kita juga sama-sama bisa melihat pengalaman dari orang lain seperti itu. Nah Kak Romi, kalau misalnya 8 tahun Kak Romi pelayanan itu kan tadi udah cerita tentang tantangan-tantangan, terus cara gimana menjaga komitmen. Dan sekarang aku mau tanya nih Kak Romi, apa sih hal tak terduga, misalnya kalau Kak Romi lagi pelayanan nih, terus kira-kira hal tak terduga apa sih yang mungkin Kak Romi alami pada saat pelayanan itu? Maksudnya kayak hal tak terduga ini mungkin lebih ke apa ya, kayak karya-karya Tuhan yang dinyatakan Ya, gitu ya. Sebenarnya banyak sekali aja ya. Jadi mau di dalam pelayanan maupun di dalam kehidupanku pribadi. Jadi itu yang membuat aku juga bisa komitmen sampai sekarang ya. Jadi buat teman-teman di rumah, kadang kita ngerasa kayak Tuhan aku sudah pelayanan loh, aku sudah melakukan semuanya ini itu, tapi kok hidupku kayak gini-gini aja ya. Kadang punya pikiran kayak gitu, mungkin Caca sendiri pernah juga dulu mungkin ya muncul pikiran kayak gitu, aku pun juga pernah. Tapi ketika kita mau pelayanan, pastinya kita harus membereskan diri kita kepada Tuhan, minta supaya Tuhan melayakkan kita ya, kemudian kita meminta kemampuan. Nah di situ aku benar-benar merasakan gitu ya, jadi hal tak terduga selama aku pelayanan ya. Yang pertama mungkin ketika kita pelayanan di mimbar atau mungkin di luar gereja, jadi Tuhan tuh banyak melakukan kayak hal-hal ajaib gitu ya. Jadi misalnya yang pertama ketika aku pelayanan di mimbar nih, ketika aku pelayanan khususnya di worship leader, ketika mau pelayanan mungkin kita kayak ngerasa kayak gak percaya diri, itu pasti. Kemudian belum lagi pas mau naik ke atas mimbar itu ada aja masalahnya kayak gitu. Oke. Jadi entah masalah dengan keluarga, entah masalah dengan teman kayak gitu ya, selalu ada aja kayak gitu. Nah tapi gimana caranya aku harus meminta Tuhan, saya ini mau pelayanan kayak gitu ya. Berusaha untuk menghindari pemikiran-pemikiran ya, jangan sampai ketika kita pelayanan fokus kita terpecah cuman gara-gara hal-hal itu semua. Nah di situ ketika aku pelayanan benar-benar kayak aku ngerasakan hadirat Tuhan kayak gitu ya. Jadi kita nggak perlu melihat ke belakang atau kita nggak perlu mengingat-ingat sesuatu yang membuat kita malas atau enggan untuk pelayanan atau dengan masalah-masalah kita. Tapi ketika kita mau pelayanan dan kita memandang Yesus ya, kita memandang Tuhan, maka kita benar-benar merasakan berkat itu ya, hadirat Tuhan itu benar-benar nyata. Itu kalau misalnya kita pelayanan di atas mimbar. Begitu juga ketika kita pelayanan di luar mimbar. Misalnya aku, kamu, kita pernah menjadi pengurus untuk acara retreat ya waktu tahun 2019 ya. Ya 2019. Itu salah satu bentuk ya. Itu kamu tahu sendiri ketika kita kebingungan cari dana, kemudian kita harus berusaha ke sana ke sini kalau kamu ingat. Oke. Ya, kita berusaha ke sana sini sampai kita melobi dan menelpon salah satu pemilik dari villa di Kota Batu ya, sampai sebegitunya gitu ya. Akhirnya kita aku sendiri dan mungkin kamu juga merasakan kayak Tuhan tuh menyediakan semuanya, bahkan kita nggak sampai minus kan ya waktu itu ya, betul, tapi berlebihan malah berlebih. Jadi dananya sampai berlebih-lebih. Nah itu contoh juga, jadi Tuhan kayak benar-benar menyediakan apa yang kita perlukan ketika kita mau pelayanan. Apalagi pelayanan yang untuk kegiatan sosial kayak gitu-gitu, itu masih yang berhubungan dengan dana ya. Terus kalau untuk dalam kehidupan pribadiku ini juga sangat luar biasa ya. Jadi banyak hal ajaib yang Tuhan berikan, jadi Tuhan sudah menyertai di studiku. Jadi aku barusan selesai studi S1 kan 2 tahun yang lalu di tahun 2018, dan puji Tuhan 2019 Tuhan kasih berkat untuk masuk S2. Nah itu juga salah satu contoh yang
karya Tuhan yang benar-benar nyata ketika kita mau menyerahkan hidup kita sepenuhnya untuk dipakai Tuhan. Hal-hal yang gak terduga itu Tuhan akan sediakan. Itu yang sampai sekarang membuat aku semakin hari itu kayak ketika kita mau melayani Tuhan, kamu mau mundur dari pelayanan. Akhirnya aku ada yang mengingatkan kayak gitu. Tuhan udah banyak bekerja dalam hidupmu. Tuhan sudah banyak melakukan hal-hal atau karya-karya yang ajaib dalam hidupmu. Masa kamu kayak baru kena gesekan kayak gini aja udah mau mundur. Nah itu yang membuat aku sampai sekarang akhirnya kayak berpegang teguh untuk ya sudah apapun yang terjadi aku belajar untuk terus maju kayak gitu ya, nggak usah mundur kayak gitu ketika kita pelayanan kayak gitu sih. Dan jangan maju mundur kayak gitu ya Kak Rom. Juga boleh. Oke, ngomong-ngomong tentang hal tak terduga nih Kak Rom. Ini ya yang kita tahu di tengah situasi pandemi saat ini, pasti kan semuanya serba susah ya Kak Rom. Betul. Nggak segampang sebelum ada pandemi seperti ini. Nah, hal tak terduga apa sih yang mungkin Kak Romi alami khususnya di tengah-tengah pandemi saat ini dan seputar pelayanan, hal tak terduga apa? Ya, jadi seputar pelayanan. Ketika di keadaan seperti ini ya, ini kita kan udah memasuki hampir 3 bulan ya, kita sejak bulan Maret. Jadi pada waktu bulan Maret itu mungkin hampir setengah bulan ya, aku bener-bener yang off pelayanan ya. Mungkin kamu juga ya, bener-bener off pelayanan. Yang biasanya kita setiap hari Jumat pelayanan, hari Sabtu pelayanan, kemudian di hari-hari sebelumnya kalau pas harus take video untuk pengumuman gereja kita harus pelayanan, kita harus keluar. Nah ini benar-benar kayak kita udah stop pelayanan dan di situ mungkin 1 minggu, 2 minggu itu masih kita nggak ngerasakan maksudnya nggak ngerasakan ya masih biasa-biasa aja gitu ya. Tapi begitu masuk ke minggu ketiga, minggu keempat, jujur aja aku di rumah ini kayak mikir ya Tuhan aku benar-benar bersyukur ya kalau kemarin-kemarin ini masih bisa pelayanan ya, apalagi waktu sebelum benar-benar off itu 1 minggu sebelumnya aku pelayanan. Jadi aku pelayanan di mimbar itu sudah ada berita kalau COVID-19 itu udah masuk ke Indonesia. Oh oke. Itu sekitar awal Maret kalau nggak salah, minggu pertama. Jadi waktu itu aku pelayanan di mimbar, kemudian aku sempat ngomong dalam hati dan kayak pada waktu pelayanan kayak aku berdoa sama Tuhan. Ya Tuhan ini masa jadi pelayanan yang terakhir kayak gitu ya. Karena melihat keadaan kayak gitu dan dalam artian pelayanan terakhir ini maksudnya kan pasti semua akan dirumahkan kayak gitu ya. Aku sempat mikir kayak gitu dan ternyata benar 1 minggu kemudian ada pemberitahuan kalau ibadah semua dari rumah, kuliah dari rumah, pekerjaan dari rumah. Di situ aku berpikir kayak ya Tuhan ini benar-benar terjadi kayak gitu. Tapi di situ aku nggak cuma tinggal diam ya, kita melakukan banyak cara, kita melayani dari rumah, yaitu apa? Kita berdoa, kayak gitu. Jadi kita benar-benar berdoa sama Tuhan. Kita nggak hanya berdoa untuk masalah diri kita, untuk masalah finansial kita, kesehatan kita enggak, tapi kita kayak benar-benar mendoakan pelayanan kita, gereja kita. Dan aku berusaha tiap kali saat teduh, tiap kali berdoa kayak berdoa untuk supaya Tuhan ini menolong ya untuk gereja-gereja semuanya, gak cuma gereja kita ya. Mereka ketika pelayanan secara online, ketika mereka harus beribadah dari rumah, mereka benar-benar bisa merasakan kayak hadirat Tuhan tuh benar-benar nyata. Kemudian mereka gak sekedar ibadah, tapi mereka benar-benar ya sama seperti mereka melakukan di gereja kayak gitu. Nah di situ kita juga diuji sama Tuhan. Apakah kita serius selama ini dalam pelayanan ketika kalian di rumah, apakah malah seneng atau bagaimana kayak gitu. Dan seiring berjalannya waktu, lambat laun kita kembali aktif untuk pelayanan sampai sekarang ini ya. Jadi dipakai Tuhan untuk melayani di bidang multimedia, di bidang puji-pujian dengan keadaan yang sangat terbatas ini. Nah akhirnya dari situ ya itu aku mau melanjutkan lagi untuk pelayanan dan benar-benar digunakan sebaik-baiknya karena kita nggak tahu waktu kita sampai kapan dan apa yang terjadi kita ke depan nanti juga kita nggak ada yang tahu. Jadi selagi ada kesempatan ya kita harus gunakan itu semua sebaik mungkin kayak gitu. Mungkin nggak banyak juga orang yang ketika mereka ibadah di rumah atau mungkin mereka melayani nggak di gereja gitu ya Kak Rom. Mungkin nggak sedikit juga orang yang susah menyembah Tuhan dalam artian
ketika mereka beribadah melalui online dan terbatas oleh layar kaca, mungkin mereka merasa bahwa aku gak bisa nih merasakan hadirat Tuhan seperti aku ibadah di gereja seperti biasanya. Aku gak bisa nih menyembah Tuhan, terus apalagi aku harus melayani, dalam artian melayani apapun yang kita lakukan di rumah tuh kayak rasanya nggak seperti biasanya gitu loh Kak Rom. Jadi semuanya serba susah dan mungkin juga nggak sedikit orang yang merasakan seperti itu. Dan mungkin buat teman-teman juga ini catat beberapa poin penting mungkin yang bisa Kak Romi bagikan untuk kita semua. Apa sih hal-hal yang bisa dibagikan untuk teman-teman yang ada di rumah ketika kita mengalami hal seperti itu? Kita susah menyembah Tuhan, kita susah melayani Tuhan, dan kita susah mendapatkan hadirat Tuhan ketika kita terbatas oleh layar kaca. Hal apa sih yang mungkin bisa Kak Romi bagikan? Kalau aku sendiri ya berpikir seperti ini, kita beribadah, kita menikmati hadirat Tuhan itu bukan karena fasilitas sih ya, bukan karena worship leadernya dari salah satu penyanyi terkenal gitu ya, atau mungkin pemain musiknya karena dari pemain musik terkenal, atau mungkin karena fasilitas yang lain. Tetapi kita harus punya dulu pola pikir yang benar. Apa sih menyembah Tuhan itu? Kalau kita udah tahu pola pikir yang benar untuk kita menyembah Tuhan itu bagaimana, kemudian apa yang harus kita lakukan ketika kita menyembah Tuhan, maka itu semua akan nggak akan muncul ya perasaan-perasaan yang aduh kok rasanya kering ya kalau aku ibadah di rumah ya. Kalau kering ya disiram pakai air jadi basah kayak gitu. Iya betul juga. Gak usah mikir yang aneh-aneh sih. Jadi kita benar mempersiapkan waktu kita, kemudian kita benar-benar mempersiapkan diri kita, hati kita, dan kita harus punya pola pikir yang benar untuk apa sih penyembahan itu, apa sih ibadah itu, sehingga ya itu tadi perasaan yang rasanya nggak menikmati hadirat Tuhan atau yang kayak gitu-gitu itu nggak akan terjadi. Gak akan ada. Jadi kayak gitu sih. Nah, ini poin penting juga ya buat kita semua bahwa sekalipun kita terbatas oleh layar kaca dan sekalipun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, tapi nggak mengurangi rasa kita untuk kita bisa menyembah Tuhan bersama-sama. Betul. Oke, dan nggak kerasa juga ini kita sudah ada di penghujung sharing kita pada saat ini, dan satu pertanyaan terakhir untuk Kak Romi, apa sih kerinduan Kak Romi untuk pelayanan ke depannya? Mungkin ketika pandemi ini berakhir, ada banyak hal-hal yang bisa dipetik dalam situasi saat ini, dan apa kerinduan untuk pelayanan ke depannya? Pastinya ya dari kejadian ini saya benar-benar belajar ya, dan benar-benar bersyukur ketika kita kemarin masih dikasih banyak keleluasaan untuk kita pelayanan ya, baik itu pelayanan di dalam gereja, pelayanan di luar gereja, apapun bidangnya, itu gunakan sebaik-baiknya. Nah nanti ke depan ketika pandemi ini sudah berakhir, apa sih yang aku harapkan dari pelayanan? Jadi yang pastinya kita benar-benar bisa menggunakan waktu sebaik mungkin untuk pelayanan. Kita benar-benar serius untuk pelayanan. Jadi serius di sini tuh bukan hanya masalah skill, bukan hanya masalah kita memperkaya kemampuan kita, mengasah kemampuan kita. Misalnya yang well singer, latihan nyanyi kayak gitu tuh pasti ya. Kemudian yang misalnya yang pemain musik mungkin latihan musik. Kemudian kalau misalnya ya semua bidang sih ya. Jadi gak hanya masalah skill. Kalau masalah skill itu udah pasti ya, kita harus memperkaya diri kita. Tetapi yang terpenting adalah kita benar-benar punya motivasi yang benar untuk melayani Tuhan. Kita semakin belajar untuk mendekat kepada Tuhan. Karena kalau kita kan melayani Tuhan, jadi otomatis kita harus dekat sama Tuhan dong. Masa iya kita pelayan Tuhan tapi gak punya hubungan dengan Tuhan, kan betul, ya juga betul. Kayal gitu kan ya kita melayani Tuhan. Nah itu sih harapanku, tapi harapan secara umum ya untuk teman-teman semua yang ada di rumah, teman-teman pemuda khususnya, melalui kejadian ini kita bisa belajar. Nanti kalau ada kesempatan ke depan untuk kalian bisa pelayanan, silahkan pelayanan ya, yang belum pelayanan nih khususnya. Iya bisa dicatat ya teman-teman. Nah, jadi harapanku buat teman-teman semua yang ada di rumah, yang belum pelayanan bisa segera bertanya sama Tuhan, saya bisa melayani di bidang apa. Kemudian yang sudah pelayanan, yang masih ogah-ogahan atau yang masih setengah-setengah, benar-benar diperbaiki ya. Jadi punya pola pikir yang benar dan gunakan kesempatan yang ada. Karena kita nggak tahu kita bisa melayani Tuhan sampai kapan. Kayak gitu.
Oke ya teman-teman, banyak sekali hal yang bisa kita petik dari sharing kita kali ini dan mungkin banyak juga poin-poin yang mungkin bisa kita ingat dan bisa kita lakukan di kedepannya seputar dengan pelayanan. Dan terima kasih nih Kak Romi udah nemenin aku untuk kita berbagi pengalaman seputar pelayanan ya. Sama-sama Ca. Oh ya Ca, satu lagi. Intinya ya apa yang tak sampaikan tadi itu aku sendiri masih belajar ya, bukan berarti aku sudah memenuhi itu semua ya. Jadi kita sama-sama belajar di sini dan apa yang sudah tak sampaikan kita sama-sama untuk mencoba untuk melakukan. Tapi kalau misalnya itu cocok buat kalian, tapi kalau misalnya kan udah punya cara sendiri nih buat supaya gimana sih untuk pelayanan kita ke depan supaya lebih baik, nah kalian juga boleh gunakan cara kalian. Nah sebelum kita tutup sharing kita, saya mau ingatkan lagi satu ayat ya dari Roma 12 ayat yang ke-11. Bunyinya seperti ini, janganlah hendaknya kerajananmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Terima kasih sekali lagi ya untuk Kak Romi untuk berbagi pengalaman seputar pelayanan. Dan untuk teman-teman di rumah, jangan pernah letih untuk datang kepada Tuhan. Kita semua sama, kita mungkin pernah ada di masa dimana kita mungkin susah menyembah Tuhan, kita susah melayani Tuhan. Apalagi di tengah kondisi seperti ini, gak mudah sekali untuk kita tetap bisa menjaga hati kita, bisa menjaga komitmen kita untuk kita tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Dan satu pesan saya juga untuk teman-teman, tetap setia melayani Tuhan dan jangan pernah memiliki pikiran bahwa aku udah capek melayani Tuhan, apalagi di kondisi saat ini tuh kayak Tuhan gak ada kayak gitu. Jangan pernah punya pikiran seperti itu dan tetap semangat dalam mengiring Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Saya yakin dan percaya kita pasti diberkati oleh sharing kita pada saat ini. Kita telah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah kita pada saat ini. Saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau akhiri ibadah ini. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Haleluya. Kita mau tinggikan Tuhan pada saat ini. Angkat suaramu buat Tuhan. Senang hati aku memuji, senang jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, dialah semua memujimu. Sekali lagi penuh semangat katakan haleluya. Yesus. Senang hati aku memuji, senang jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar yang mulia, ajaib semua perbuatanmu.
terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu, memuji-Mu Tuhan. Sukacita di hati dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Kami memuji-Mu. Mari kita mau bersama-sama berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Bapa, terima kasih buat setiap apa yang telah kami terima pada sore hari ini Tuhan. Terima kasih buat lawatan Tuhan yang boleh kami terima saat ini ya Bapa. Terus pimpin sertai kehidupan kami Tuhan. Kami perlukan Engkau Tuhan. Kami mau akhiri seluruh rangkaian ibadah ini Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari teman-teman kita mau angkat tangan kita bersama-sama dalam Tuhan. Kita mau tutup seluruh ibadah saat ini dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Mengucap syukur Tuhan atas lawatan-Mu, atas penyertaan-Mu. Kami akhiri Tuhan seluruh ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke teman-teman, demikian rangkaian ibadah kita pada hari ini. Dan jangan lupa untuk kalian follow Instagram di atas ini untuk mendapatkan informasi seputar ibadah selanjutnya. Dan sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.